Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin. NIM saya 230 301 8148. Saya dari kelas TBID Hadis. Saya dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hadis dan pesertanya adalah kakak saya dan teman saya. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diwujudkannya hadis. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat sebagai berikut. Para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. Kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Sejarah hadis. Perkembangan hadis pada prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, dimulai sejak zaman Rasulullah hingga ditetapkannya pembukuan menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah SAW, sahabat dan masa tabi'in. 1. Hadis pada masa Rasulullah. Para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. Para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh oleh Rasulullah. Kemudian pada masa itu juga ada larangan menulis hadis, karena hadis pada waktu itu umumnya hanya diingat dan dihafal oleh sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan. Karena situasi dan kondisi tersebut tidak memungkinkan secara, memang Nabi yang melarang para sahabat untuk menulis hadis, karena pada masa Rasulullah itu khawatir hadis tercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih dalam proses penurunan secara berangsur-angsur, jadi takut tercampur dan mencatat hadis agar tidak. Kemudian pada masa itu juga, pada masa Rasulullah, kemudian hadis diperbolehkan ditulis. Larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat tertentu yang diberikan izin menulis hadis. Nabi melarang menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran, dan pada kesempatan lain Nabi memperbolehkannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul bin Zat yang berkata, tulislah, maka demi Zat yang aku berada dalam kekuasaannya tidaklah keluar dari kebenaran. Lalu menghadapi tanggapan larangan pencatatan hadis pada masa Rasulullah, 2 hadis yang tampak bertentangan. Larangan itu ditunjukkan bagi orang yang kurang pandai menulis, dikhawatirkan tulisannya keliru. Kemudian larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis hadis bersifat khusus kepada para sahabat yang dijamin tidak akan mencampurkan catatan hadis dan catatan Al-Quran. Larangan berlaku ketika wahyu masih turun,
belum dihafal dan dicatat. Adapun ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, hadis pada masa sahabat Abu Bakar Al-Siddiq, periwayatan hadis pada Khalifah Abu Bakar dikatakan belum merupakan kegiatan yang menonjol di kalangan umat Islam. Walaupun demikian, dapat dikemukakan bahwa sikap umat Islam dalam periwayatan hadis tampak tidak jauh berbeda dengan sikap Abu Bakar, yakni sangat berhati-hati. Kemudian Umar bin Khattab, periwayatan hadis pada zaman Umar bin Khattab lebih banyak dilakukan oleh umat Islam bila dibandingkan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini disebabkan karena umat Islam telah lebih banyak menghajatkan kepada periwayatan hadis semata, melainkan juga karena Khalifah Umar telah pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis Nabi. Dalam masa itu, para periwayat hadis masih agak terkekang dan belum bebas dalam melakukan periwayatan hadis. Kemudian Umar melakukan tujuan agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijakan Umar telah menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis tidak lebih banyak dibandingkan bila Umar bin Khattab. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kehati-hatian dalam kegiatan periwayatan hadis pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib sama dengan zaman sebelumnya, akan tetapi situasi pada zaman sebelumnya, pada zaman Ali, pertentangan politik di kalangan umat Islam telah makin menajam. Peperangan saudara dan kelompok pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah terjadi. Hal ini membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis karena adanya kepentingan politik telah mendorong terjadinya pemalsuan hadis. Kemudian hadis pada masa pengkodifikasian. Gerakan pengkodifikasian telah terjadi resmi pada periode tabi'in dan kemudian dilanjutkan pada periode tabi'in. Periode tabi'in adalah generasi sesudah sahabat. Periode ini merupakan masa berlangsung dari tahun 100 Hijriah, yaitu ditandai dengan meninggalnya generasi sahabat terakhir. Kemudian periode tabi'in adalah generasi sesudah tabi'in yang masa berlangsungnya adalah sejak berakhirnya masa tabi'in pada tahun 150 Hijriah hingga tahun 220 Hijriah. Dua periode tersebut kodifikasi hadis mendapat dukungan penuh dari penguasa dan dilakukan secara inisiatif dan masif. Menurut data sejarah, awal mula kodifikasi hadis secara resmi diprakarsai oleh Umar ibnu Aziz. Ia adalah khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah. Selama memegang jabatan khalifah, ia terkenal adil dan soleh dan bijaksana. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan selama masa pemerintahan. Akibatnya kekhawatiran itu
terjadi pergolakan politik yang sudah terjadi sejak lama. Kekhawatiran itu didasarkan pada 3 hal: hilangnya hadis-hadis yang soleh dan meninggalnya ulama, kemudian bercampurnya hadis soleh dan hadis palsu, semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabi'in hanya satu. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat ke beberapa penguasa yang berisi perintah untuk segera menghimpun hadis-hadis yang masih tersebar di masyarakat. Upaya ini dilakukan dan mendapat respon positif dari para ulama. Kemudian pada generasi berikutnya, pekodifikasi hadis di daerah berbeda-beda di antara para ulama tersebut adalah dirawat oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik. Selain ulama-ulama penting di atas, masih banyak ulama di kota-kota Arab yang juga berperan dalam pengkodifikasian hadis, seperti Ibnu Jurayj, Muhammad ibnu Ishaq, Al-Rabi ibnu As, Sufyan al-Tasharuf. Para ulama tersebut merupakan tokoh-tokoh kodifikasi hadis yang cukup terkenal dalam sejarah pembukuan hadis. Sayangnya, hasil karya mereka tidak seluruhnya sampai pada generasi sekarang. Dari beberapa kitab hadis hasil kodifikasi para ulama tersebut yang mendapat perhatian paling besar dari para ulama dari masa ke masa adalah 4, yaitu Al-Muwatta, Al-Musnad, Al-Imam Syafi'i, Muktabir al-Hadis, kemudian kitab yang diriwayatkan oleh Malik ibnu As, yang dinilai para ulama sebagai kitab kodifikasi hadis yang pertama dan dapat diwarisi hingga sekarang. Kitab ini memuat 1726 riwayat yang bersumber dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Keenam kitab tersebut adalah Al-Jami'ah Sahih, Al-Jami' karya Muslim, As-Sunan karya Abu Dawud, kemudian Al-Sunan karya At-Tirmidzi, Al-Sunan karya Al-Nasai, dan Al-Sunan karya Ibnu Majah. Demikian materi yang hanya sedikit bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, ada yang tanya? Enggak, ya. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Kalau gitu kita akhiri. Sebelum kita akhiri, bagaimana kesan dan pesan untuk saya, Kak, dan teman saya? Kak Solikin. Mungkin dari kakak saya dulu. Silahkan komentar. Maaf kalau adik saya agak masih banyak kurangnya karena grogi. Sekian. Sepertinya komentar kakak saya hanya seperti itu. Dan komentar tanggapan dari teman saya bagaimana? Silahkan Mas Angga. Ya, sedikit komentar dari saya. Mungkin dari video ini sudah bisa kita lihat bahwa yang dimana ini masih membaca sedikit, ya masih kelihatan sedikit walaupun kurang-kurang sedikit, ya mungkin sudah agak lancar, mungkin bisa dibilang seperti itu. Ya mungkin untuk lainnya mungkin tanggapan dari teman-teman sendiri bisa dilihat dari videonya. Mungkin seperti itu saja. Ya, sepertinya kakak saya dan teman saya hanya menanggapi seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Tentu saja saya punya kekurangan dan saya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.